Ya, pemirsa, tabungan perumahan rakyat Tapera membuat gaji yang diperoleh para pekerja kian tipis. Dan kami akan membahasnya bersama Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban. Kita akan tanya Mbak Eli. Selamat siang Mbak Eli Rosita, sudah bergabung ya bersama kami melalui sambungan Zoom. Apa kabar Mbak Eli? Kabar baik Mbak, semoga Mbak baik ya. Baik, terima kasih. Ya. Namun ini justru ada kabar nggak baik. Ternyata gelombang penolakan para buruh masih terus berlanjut. Nah, seperti apa update-nya ini? Kenapa gelombang penolakan terhadap Tapera ini masih berlanjut sampai dengan saat ini, Mbak Eli? Ya, satu memang ini kurang sosialisasi ya Mbak, minim sosialisasi. Kedua, kita dikagetkan ketika ini menjadi wajib gitu. Walaupun pemerintah akhir-akhir ini mengatakan ini tidak semua loh, ini harus mereka pekerja swasta yang upahnya di atas minimum. Upah di atas minimum itu gambarannya seperti apa? Karena rata-rata pekerja di Indonesia ini kan masih bercokol di upah minimum seperti itu. Nah, ini yang membuat semua anggota serikat buruh, serikat pekerja menolak dan tidak ingin melakukan kewajiban mereka untuk ikut menabung. Walaupun memang katanya dalam tanda kutip adalah menabung, tapi kita menunggu sampai usia 58 tahun kita mengambil uang yang kita tabung itu kan itu sebuah kemustahilan ya. Kalau kita menabung di bank biasa kita bisa mengambil anytime. Tapi ini kita menabung sampai usia tertentu dan nanti akan ada imbal baliknya setelah 58 tahun. Dan yang paling miris ya, ketika ada 9,9 juta lagi masyarakat Indonesia yang belum punya rumah dan ada tambahan sekitar 700 sampai 800 ribu orang per tahun. Kenapa itu harus dibebankan kepada pekerja ya? Kenapa itu bukan diambil alih oleh pemerintah saja seperti itu? Dan berulang-ulang kita katakan bahwa kepada pekerja swasta BUMN dan BUMD itu mereka sudah ada di BPJS ketenagakerjaan yang kita menyeluruh setiap bulan dan kita langsung bisa menikmati loh Mbak. Jadi itu yang sekarang kita katakan kenapa serikat pekerja sama serikat buruh ini menolak. Memang kita katakan tadi Pak Muldoko kan di statementnya mengatakan bahwa dengan ibu dari kementerian mengatakan bahwa ini berlaku masih 2 tahun lagi sampai saja, bukan ini masalah 2 tahun lagi, atau ini diberlakukan untuk yang di atas upah minimum. Yang di atas upah minimum ini yang seperti apa? Misalnya di Jakarta 5 juta 60 ribu. Kalau misalnya memang itu tidak diberlakukan untuk mereka, tolong ada itu juga peraturan tertulis yang memang disosialisasikan bahwa ini tidak mengganggu Anda yang memiliki upah di bawah upah minimum atau di upah minimum. Jadi itu yang sekarang menjadi polemik begitu, Mbak. Ya, memang kalau di bawah upah minimum itu tidak akan dikenakan. Nah, ketika kemudian ada penolakan dari rekan-rekan buruh sendiri, dan ini kan sudah jelas ini akan tetap diberlakukan begitu ya Mbak. Apa yang akan dilakukan? Apakah akan ada penolakan-penolakan seperti apa sebagai bagian dari ekspresi para buruh? Iya, sejauh ini Mbak memang penolakan itu belum surut ya. Masih karena ini masih penuh pertanyaan. Karena memang bukan berarti kita tidak mau membantu mereka yang berkekurangan, tapi layak tidak dengan upah. Oke lah kita sebut misalnya di atas upah minimum. Ada gaji saya 5,5 juta atau 6 juta. Keluarga saya misalnya masih banyak yang akan saya bantu, anak-anak yang mau sekolah. Bagaimana mungkin kita dibebankan untuk membantu mereka-mereka yang masih miskin, yang sebenarnya kemiskinannya itu masih sama-sama dengan kita seperti itu Mbak. Bukan berarti kalau ada sekarang mereka gaji sendiri ya Mbak ya. Iya, misalnya kalaupun ada di atas upah minimum, apa mereka layak mampu menyumbang mereka-mereka yang belum punya rumah? Belum tentu juga anak-anak ini atau pekerja yang sudah mendapatkan upah 5,5 ke atas ini sudah dapat rumah. Bagaimana mungkin mereka harus wajib menyetorkan itu atau menabung itu, dan itu memang bagus sih ada gotong royong, tapi kan belum pantas lah saya kira pekerja untuk dikaji membantu mereka-mereka yang berkekurangan itu, karena pekerja ini pun rata-rata ya masih. Ya, selain itu Mbak. Gitu, Ya, tadi kan Pak Muldoko juga sudah menyampaikan, memang ada ketidakpercayaan begitu ya, karena ada kasus terkait dengan Asabri kemarin. Kalau Mbak Eli sendiri seperti apa? Walaupun sudah ditegaskan ada jaminan ini akan transparan. Apakah ketidakpercayaan terhadap sistem kemudian nanti pengelolaan Tapera ini menjadi salah satu alasan juga,
bagi rekan-rekan buruh? Iya, memang akhir-akhir ini ada kita baca temuan BPK ya, tapi saya nggak mau langsung menyorot ke dalam betapa misalnya uang KPR itu sudah banyak yang hilang. Itu saya berdasarkan yang saya dapat ya di media. Nah, ajas ketidakpercayaan memang itu ada muncul ya, karena akhir-akhir ini kan kita mendengar ada beberapa uang yang hilang, tabungan yang hilang. Saya tidak perlu menyebut, tapi saya kira masyarakat Indonesia sudah tahu. Nah, sekarang buruh mengatakan, aduh jangan-jangan ya upah income kita ini nanti juga akan hilang. Karena pengambilannya saja kan sampai 58 tahun, kita usia 58 tahun, jadi masih 30 sekian tahun lagi seperti itu. Sudah ada komunikasi dengan siapa aja, Mbak? Sudah ada komunikasi dengan siapa lagi? Untuk kemudian belum ada menyampaikan protes atau aspirasi dari teman-teman buruh sendiri, sudah ada konsolidasi dengan siapa saja? Kita masih konsolidasi di tingkat serikat buruh dengan anggota, Mbak. Lalu kita sudah konferensi pers dengan Apindo hari Jumat yang lalu. Kami ini juga mau menyiapkan kertas posisi kami. Ada audiensi, ada dengar pendapat, ada barangkali turun ke jalan dan juga menggugatnya ke MA ya, Mbak, karena ada CP-nya yang akan kita gugat, jadi bukan ke MK. Satu, sosialisasinya memang sangat kurang, dan satu lagi, kalau itu uang kita yang kita tabung, kenapa kita tidak ada masuk dalam komite, dan pengusaha kita kan tidak ada masuk dalam komite. Bagaimana kita bisa mengawasi uang tabungan kita yang ada di sana? Tapi bukan karena itu yang makanya kita menolaknya saat ini, tapi melihat dari upah yang kita terima, walaupun itu di atas upah minimum, itu belum mampu lah untuk menyumbang teman-teman atau keluarga yang lain yang belum punya rumah. Seharusnya pemerintah menggalakkan saja atau mengimplementasikan itu uang yang ada sekarang melalui BPJS. Kalau kami misalnya ya maaf ya, melalui BPJS Ketenagakerjaan kami sudah bisa mengakses itu untuk pembangunan rumah, KPR atau renovasi. Nah yang untuk ini biarlah pemerintah. Bukan berarti kita tidak mau membantu mereka yang berkekurangan. Baik, ya tadi sudah dijelaskan ya. Mampu untuk melakukan ini. Nah, Mbak, singkat saja Mbak Eli. Mumpung ini kita ada diskusi bersama Metro Siang, apa ya, harapan yang ini disampaikan kepada pihak pemerintah dan juga saran Anda buat rekan-rekan buruh di lapangan? Silakan, singkat saja Mbak. Iya, kalau saran dari buruh di lapangan, justru mereka memberikan saran kepada kita supaya mati-matian menolak itu Mbak, karena ketakutan tidak sanggup membayar. Dan pemerintah baiknya itu dirubah saja, kalau memang harus diundangkan atau tidak boleh lagi dirubah pasal tertentu yang mengatakan wajib, dia sukarela. Kalau memang pekerja ini yang di atas upah minimum mampu menabung dan membantu mereka-mereka yang belum punya rumah, silahkan. Atau pengusaha yang mampu dengan kesukarelaan mereka, silahkan. Tapi jangan ada kata wajib seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi sangat jelas sekali yang diinginkan adalah jangan ada kata wajib, tapi sukarela seperti itu ya. Dan itu harus diatur kembali dengan revisi seperti itu ya. Dan kemudian rekan-rekan buruh juga bersabar ya untuk terus kemudian nanti melihat seperti apa perkembangan dari apa yang memang mungkin semoga ini bisa menjadi mengawal kebutuhan dan kesejahteraan bersama secara lebih seimbang lagi. Terima kasih Mbak Eli Rosita Silaban, Presiden KSBSI yang sudah bergabung bersama Metro Siang pada kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.